farmakologi klinik, khususnya di bagian gangguan perdarahan dan anemia. Ya. Tujuan pembelajarannya, prinsipnya teman-teman mampu menjelaskan pemilihan obat. Jadi kenapa kok teman-teman memilih sesuatu obat yang teman-teman banget gitu bahasanya kan gitu. Kalau saya bilang di kuliah farmakologi itu kan selalu pahami cara obat itu bekerja, tapi kemudian pilih satu nama gitu ya, satu nama yang teman-teman banget untuk kira-kira untuk indikasi tertentu itu obat saya adalah ini gitu. Part of seninya sebagai dokter itu seperti itu, karena pilihan obat kan banyak sekali ya. Jadi prinsipnya teman-teman mampu menjelaskan pemilihan obat baik PSO, farmakodinamik dan farmakoterapinya pada anemia dan gangguan perdarahan. Cuma ini sebenarnya kuliah hari ini. Cuma slide-nya memang agak banyak karena obatnya juga macam-macam gitu ya. Jadi saya bagi dulu menjadi dua. Yang pertama gangguan perdarahan itu kan gangguan stasis sebenarnya ya. Gangguan hemostasis, saya mendekat ke sini aja kayaknya. Gangguan hemostasis ya. Kemudian ada anemia. Jadi ini penyakitnya kita bagi dua dulu. Terus bagi menjadi golongannya masing-masing obat apa gitu ya. Dari hemostasis sebenarnya ada minimal 2 golongan obat. Pertama, mencegah dulu hemostasisnya. Mencegah ya, mencegah hemostasis. Berarti supaya hemostasisnya tidak terjadi. Tapi yang kedua ada antifibrinolysis ya, supaya fibrinnya tidak lysis. Ya, ini kan unik, ini agak berbeda nih. Ini yang satu mencegah, yang satu justru antifibrinolysis. Jadi mencegah supaya fibrinnya lysis berarti apa? Hemostasisnya terjaga kan gitu. Ya. Nah, di obat-obat yang mencegah terjadinya hemostasis, kedua, ya, antitrombotik, ya, kaitannya dengan platelet, gitu kan, trombosis. Ada antiplateletnya di sini, tapi ada fase antikoagulannya juga, obat antikoagulannya juga. Ya. Kemudian ada trombolitik. Nah ini kalau sudah terjadi, trombusnya sudah terjadi, kita lisiskan, gitu. Ya, sehingga laki-laki tidak terjadi hemostasis, ya. Hemostasisnya tercegah. Kemudian di anemia ini saya bagi menjadi 3 indikasi, ya, indikasi besar. Itu yang pertama anemia jenis defisiensi, bisa defisiensi besi atau defisiensi folat dan B2 atau B12. Ya. Kemudian ada pada gagal ginjal dan anemia sel sakit. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Agen-agen pada hemostasis ya. Hemostasis itu apa? Hemostasis, itu darah itu berhenti, berarti berhenti berdarah kan gitu. Agen-agen yang mempengaruhi hemostasis ya. Oke, kita ingat dulu proses hemostasis ini teman-teman. Teman-teman sudah belajar ada kondisi yang rusak jaringan, ya, cedera jaringan, ya kan di patofisiologi. Kalau terjadi cedera jaringan, luka misalkan, yang pertama terjadi apa? Trombosit menyumbat, platelet plaque, ya kan? Platelet plaque. Kemudian setelah trombosit menyumbat, sumbatan trombosit itu dia tidak awet, gitu ya, karena aliran darah kita kan kencang, gitu ya, kadang naik turun kecepatannya, dia tidak awet. Sebenarnya itu sangat mudah lepas ya. Nah makanya terus kemudian dikuatkan dengan suatu proses namanya fase koagulasi darah ya. Fase koagulasi darah. Kemudian ini kalau sudah seperti ini biasanya perdarahan sudah berhenti ya, perdarahan selesai. Tapi
dua ini tidak meluas di dalam tubuh kita, ya. Karena kan kalau semua tersumbat, terus kemudian semua terkoagulasi, yang terjadi apa ya? Tidak terjadi sirkulasi, mati malah, kan gitu. Maka harus dihentikan, harus dikontrol hemostasisnya, ya. Nah, di cedera jaringan, yang terjadi apa ketika cedera jaringan? Fosfolipid membran endotel lepas karena luka, ya kan? Fosfolipidnya membran endotelnya rusak, kemudian fosfolipidnya akan terlepas. Fosfolipid ini kemudian dia akan diubah menjadi suatu senyawa namanya asam arakidonat. Ya. Nah, asam arakidonat ini kemudian diubah lagi oleh enzim siklooksidinase dan LOX, ya. Jadi dua enzim ini akan mengubah menjadi prostaglandin dan leukotrien. Leukotrien tidak usah dilihat dulu, tapi prinsipnya ini akan memanggil senyawa imun, ya kan? Nah, prostaglandin sebenarnya juga sama fungsinya, ya. Nah, prostaglandin ini kemudian akan diubah menjadi tromboksan dan prostasiklin. Nah, tromboksan ini nanti akan mulai mengaktifkan platelet di fase sumbat trombosit, ya. Jadi sumbat trombosit ini sudah terjadi. Kemudian trombosit tertrigger di sini. Oh, ini ada kerusakan. Dia terpanggil oleh tromboksan A2, sebenarnya termasuk leukotrien juga. Ya, dia akan terpanggil ke sini. Kemudian kalau sudah ada 1, 2 atau beberapa trombosit yang di sini, dia akan melepaskan zat-zat yang di dalam trombositnya itu. Ya, misalkan ada yang namanya ADP gitu ya, serotonin gitu kan, tromboksan A2 yang lain gitu kan. Ini untuk memanggil trombosit yang lain gitu ya. Jadi semakin banyak berlanjut sampai ada plak di sini. Bentuknya seperti sumbat, makanya namanya sumbat trombosit. Ya, sekali lagi ini tidak permanen, makanya perlu diperkuat. Nih, ini ADP tromboksan A2 diperkuat dengan fase koagulasi, di mana mulai ada fibrin thread atau jaring-jaring fibrin di sini. Ya. Nah, ini yang di bawah jaring fibrin, trombosit banyak, ya, sebagian sel darah merah juga terjebak di sini, ya, early stage-nya seperti ini. Kemudian dia semakin matur, ya, fibrinnya semakin matur lagi, semakin kuat, ya, sehingga terjadi blood clot, ya, koagulasi, darahnya mengalami pengentalan atau koagulasi. Nah, kalau dari sini sudah biasanya perdarahan sudah berhenti, makanya perlu dikontrol. Ya. Nah, pada fase ini ada yang namanya kaskade pembekuan darah. Ini perlu diingat lagi, faktor-faktor intrinsik, faktor-faktor ekstrinsik. Ya. Nanti kita lihat. Kemudian ada pengaruh vitamin K di sini. Tadi saat yang memanggil ini trombosan A2, ADP dan beberapa zat inflamasi lainnya. Kemudian kalau di fase blood clotting ada kaskade pembekuan darah, ya, dan vitamin K. Kemudian kalau sudah selesai perdarahan harus dihentikan hemostasisnya karena harus dikontrol supaya tidak meluas. Ada yang namanya plasmin, ya, plasminogen awalnya, kemudian diubah menjadi plasmin supaya menjadi fibrinnya lisis. Jadi kalau yang seperti ini, yang di luar-luar gitu kan, yang dia teraktifkan harus dihancurkan. Ya. Nah, fibrinolysis. Nama lain plasmin sesuai fungsinya fibrinolisin. Isin itu kan lisis. Ya. Ini proses hemostasis resume. Teman-teman sudah memahami seharusnya. Ya. Nah, ini di sini ada trombin dan faktor 12A, ya, yang terpengaruh di sini. Oke, ini ada heparin dan antitrombin yang mencegah di sini, kemudian prostasiklin sebenarnya juga mencegah di tromboksan A2 juga. Ya, kita coba lihat. Nah, berdasarkan yang kita sudah review itu, kita masuk ke farmakologinya, agen-agen mencegah hemostasis dulu. Ya, jadi hemostasis coba kita cegah. Kenapa kok hemostasis itu perlu dicegah? Ya, kalau kita lihat tadi clotting misalkan, koagulasi darah,
ada kondisi-kondisi tertentu dia malah membuat clotting itu berbahaya. Ya, misalkan kondisi pembuluh darahnya sudah kecil, ya, aliran darahnya pelan-pelan, malah tersumbat. Nah itu malah jadi bahaya. Berarti perlu dicegah hemostasisnya. Ada gangguan-gangguan jantung misalkan, ya, dia pembuluh darahnya rata-rata kan sudah banyak lemaknya gitu ya. Nah kalau ada gangguan koagulasi, yang artinya ada terbentuk trombus itu tadi istilahnya, dia bisa bahaya, bisa fatal. Maka kita perlu cegah dulu supaya itu tidak terjadi, gitu ya. Nah, yang pertama adalah obat antiplatelet ya. Kita bahas dulu obat antiplatelet. Obat antiplatelet ini mencegah agregasi trombosit. Jadi ini tadi yang manggil teman-temannya itu trombositnya, ya, itu dicegah. Mekanismenya seperti apa? Kita perlu zoom in ke salah satu trombosit, ya, trombosit, dan ini pembuluh darah yang luka, ya, sini yang luka ini. Ya. Nah di permukaan pembuluh darah itu sebenarnya kalau kita zoom in itu ada yang namanya ini von Willebrand factor sama GP1B reseptor GP1B. Nah ini kalau rusak, von Willebrand factor akan keluar gitu kan. Kemudian platelet itu dia punya sensor yang mendeteksi sehingga terjadi kalau keluar von Willebrand factor dan GP1B reseptornya dia akan mendekat ke endothelial surface yang rusak, gitu kan. Kalau sudah, dia akan manggil, ini fase 1 gini ya. Terus kemudian apa? Manggil teman-temannya, tapi keluar dulu tadi apa? ADP sama TXA tromboksana 2, ya. Ini keluar dan kemudian manggil teman-temannya, termasuk di plateletnya sendiri dia akan memproduksi ini reseptor GP2B3A. Ya. Ya pokoknya produksi reseptor gitu ya, nggak perlu dihafal namanya, terlalu detail nggak apa-apa. Tapi prinsipnya dia akan kemudian membuat reseptor ini ketika fibrinogen sudah muncul, dia akan mengikat platelet yang lain. Gitu. Ya, yang kemudian ini akan berubah menjadi fibrin, gitu kan, fibrinogennya ini sehingga platelet plaknya lebih stabil. Prinsipnya seperti itu. Ya. Nah, otomatis kalau kita melihat hal ini, berarti kita bisa mencegah. Farmakologi tadi kan kita mencegah agregasi trombosit. Nah ini kan memicu agregasi trombosit, ya kan. Ini agregasi trombositnya terbentuk. Berarti kita cegah aja dengan yang pertama ini reseptor yang muncul, yang hijau-hijau ini. Nah ini mau dihilangin aja atau disumbat supaya apa? Fibrinogennya nggak bisa masuk sini kan gitu. Ya. Demikian pula yang di sini ini kalau disumbat ya yang biru-biru ini kan nggak bisa apa nempel di sini, gitu ya. Jadi kita inhibit aja, ya. Namanya inhibitor GP2B3A, gitu ya. Nanti sini obatnya kita lihat. Atau reseptor. Nah ini kemudian yang kedua reseptornya, ya. Reseptor ADP-nya bisa kita hambat juga. Jadi supaya ini tidak terproduksi, ya. Dan platelet juga tidak bisa manggil teman-temannya. Nah, paling tidak 2 mekanisme ini bisa kita pakai untuk mencegah kejadian agregasi trombosit. Ada satu lagi tromboksan A2, ya, COX inhibitor. Ini mungkin teman-teman sudah melihat di obat-obat antiinflamasi. Kalau ingat, COX itu kan tadi untuk inflamasi, ya kan? Nah, kita hambat aja supaya apa? TXA tidak terbentuk, ya. Nah paling tidak ada 3 gap ini, ya. Oh satu lagi, bahkan di dalam ada yang namanya protein PDE3 ini nanti bisa kita hambat juga, ya. Nah kita lihat satu-satu. Antiplatelet mencegah agregasi trombosit dengan indikasi utama profilaksis itu apa? Pencegahan, ya, profilaksis trombosis di arteri, pembentukan trombus di arteri, dan juga tata laksana infak miokard, gangguan jantung, ya.
Oke, yang pertama glikoprotein 2B3A. Ini kan tadi tempat melekat fibrinopin ke trombosit ya. Nah, ini kita bisa cegah, kita sumbat itu reseptornya itu DP2B3A nya kita sumbat dengan antibodi ya, antibodinya nanti nempel di reseptornya itu, jadi fibrinogen tidak bisa masuk ke situ ya. Kemudian reseptor ADP inhibitor ya, ini menghambat reseptor trombosit yaitu reseptor ADP nya, misalkan clopidogrel atau ticagrelor ya. Kemudian ada COX inhibitor. Nah, ini terkenal, aspirin ya. Obat antiinflamasi itu loh, aspirin. Ya itu, ini juga itu, gitu kan. Dia prinsipnya pada dosis rendah biasanya akan menginhibisi trombosit secara irreversibel, khususnya di bagian COX-1-nya ini ya. Kemudian PDE3 inhibitor ini dipiridamol silostasol ya. Dia di dalam trombositnya. Jadi prinsipnya kalau trombosit itu bekerja kan dia terjadi CAMP-nya kemudian membuat dia terjadi agregasi gitu ya. Tapi kalau kemudian ini didegradasi, diinhibit ya, PDE3 mendegradasi CAMP sehingga kemudian CAMP-nya kan tetap ada. Jadi tidak terjadi agregasi. Ya, agregasi terjadi kalau CAMP-nya didegradasi kan gitu. Ya. Inhibitor. Nah, ini contoh obatnya. Kardioaspirin, namanya saya sudah ada kardioaspirinnya kalau yang merek ya. Karena memang fungsinya untuk tadi infark miokard ya. Serangan jantung. Ya. Aspirin. Nama lainnya asam asetil salisilat. Asam asetil salisilat. PSO-nya kalau pada dosis rendah ya, 75, 325 ini antiinflamasinya tidak terlalu kuat, tapi justru mencegah pembentukan klot lebih lanjut ya. Bisa pada stroke akut, infark miokard ya. Ya, lagi-lagi yang kita mencegah supaya tidak terjadi trombosit ya. Stroke akut misalkan ya, stroke harus kita cegah supaya tidak ada sumbatan lebih lanjut. Tapi hati-hati, ini kalau 81 dia mencegah kekambuhan serangan jantung ya. Jadi dia untuk maintenance begitu bisa dosis rendah daripada yang 325. Warningnya karena ini kalau kita ingat tadi itu menghambat tromboksan A2 dan otomatis tidak terjadi blood clotting gitu kan. Sumbat trombositnya juga sudah tidak terjadi duluan, dia risiko perdarahan. Kemudian dihambat prostaglandinnya juga. Padahal kalau kita ingat prostaglandin itu di fisiologi itu faktor protektif dari lambung. Jadi kalau itu dihambat, ya otomatis bisa jadi ulkus. Ulkus itu luka, ya, perlukaan di lambung. Kalau sudah ada luka ditambah darahnya dalam tanda petik encer, perdarahannya makin hati-hati ya. Alergi jelas tidak boleh. Kemudian ada satu sindrom terkenal, Reyes syndrome ini, jadi dikontraindikasikan pada anak kurang dari 16 tahun obat ini, aspirin, jadi jangan dipakai ya. Nah, kemudian yang kedua clopidogrel ya. Clopidogrel ini merupakan kalau golongan obatnya ADP inhibitor ya, adenosin difosfat inhibitor. Contohnya clopidogrel, pasugrel. Yang ada grel-grelnya ini ADP inhibitor ya. Ini sebenarnya merupakan prodrug. Prodrug itu artinya obat tapi belum aktif kalau masuk ke tubuh kita. Itu harus diaktifkan dulu ya. Nah, diaktifkan pada fase metabolisme. Jadi absorpsi distribusi metabolisme. Dia kalau masuk ke liver di metabolisme oleh ini CYP ini, CYP 452 macam ini, ya, dia terus jadi bentuk aktifnya dan bisa bekerja. Ya. Kecuali satu obat namanya ticagrelor, ini sudah bentuk aktifnya. Indikasinya apa? Sama. Lagi-lagi gangguan pembuluh darah, arteriosklerosis. Ya. Ini bisa digunakan dikombinasi bersama aspirin, ya kan? Kemudian pada sindrom koronel akut ya,
serangan jantung tadi, miokard infark akut itu. Kemudian bisa juga kalau mau dikateterisasi jantungnya. Kateterisasi itu pembuluh darah jantungnya yang sempit itu dibuka supaya darahnya mengalir, gitu ya. Nah ini kateterisasi itu berisiko terjadi trombus karena kan memasukkan benda asing, ya kan. Terus kemudian mungkin ada luka-luka di situ, ya stenting juga. Nah ini supaya lancar prosedurnya dan tidak terjadi tadi sumbatan, kita bisa tambahkan clopidogrel dan aspirin, ya. Kemudian bisa digunakan sebagai pengganti aspirin, ya. Kalau dia tidak bisa pakai aspirin gitu dalam mencegah kambuhan stroke atau infark miokard. Ya, lagi-lagi warningnya semua warning yang terkait dengan kamu main-main dengan hemostasis itu pasti ada bleedingnya. Ya, jadi yang perlu diwaspadai dari obat-obat yang mengganggu hemostasis, ya perdarahan pasti. Ya. Kemudian sampai ada yang trombotik, trombositopenik, purpura misalkan. Ya. Apalagi kalau dikombinasikan misalkan karena aspirin sama clopidogrel, nah itu hati-hati bleedingnya, kan 2 kali bleedingnya. Ya. Oke, kemudian yang di dalam trombosit tadi ada PDE3, misalkan ini obatnya silostasol, ya, dipiridamol atau silostasol. PDE3 ini di dalam trombosit tadi mendegradasi CAMP, yang kalau dihambat berarti CAMP-nya banyak, trombosit tidak respon terhadap ADP, ya, ADP sehingga tidak terjadi agregasi, ya. Ini adenosin monofosfat, ini adenosin di fosfat, ya. Diingat lagi bahwa banyak di tubuh kita tuh yang kalau energi jadi pakai ATP, tapi ADP sama AMP itu bukan berarti tidak dipakai, ya. Siklik AMP ini ya banyak sebagai second messenger misalkan, ya. Nah di trombosit seperti ini. Kalau di pembuluh darah dia akan mendegradasi guanosin monofosfat siklik, ya. Yang kalau dihambat CGMP banyak, vasodilatasi. Berarti ini dia punya 2 efek, gitu ya. Nah kalau kita hambat, yang terjadi apa? Berarti trombositnya tidak respon, ya. PDE3-nya kita hambat, ya, supaya CAMP banyak, CGMP banyak, sehingga dia tidak agregasi tapi juga vasodilatasi, jadi pembuluh darahnya lancar, gitu, ya. Indikasinya sama, peripheral artery disease, ya, pembuluh darah, gangguan pembuluh darah perifer atau ya arteri perifer. Lagi-lagi pembuluh darah arteri koroner, ya, jantung, arteri jantung, gangguan jantung. Kalau dikombinasikan sama aspirin bisa mencegah juga stroke, ya. Ini salah satu obatnya seperti ini bentuknya, warningnya. Nah kalau di sini dia ada dizziness, ya, headache, palpitasi. Kebanyakan obat juga biasanya punya efek saluran cerna, jadi bisa dimonitor juga. Ya. Oke, kemudian ada glikoprotein 2B3A inhibitor. Ya, contohnya tadi antibody, ya, yang akan menghambat lokasi duduknya fibrinogen. Abscisimaab misalkan ini, terus kemudian tirofiban, ya, ini berikatan dengan protein ini, glikoprotein 2B3A, mencegah ikatan trombosit dengan fibrinogen, ya. Nah ini bisa juga untuk prosedur intervensi jantung, diindikasikan, lagi-lagi warningnya bleeding, ya. Kemudian trombositopenia, ini juga harus hati-hati. Oke, itu dari golongan obat yang pertama, antiplatelet. Ada pertanyaan? Sekian ya, karena agak banyak ini. Kemudian yang golongan obat yang selanjutnya, di fase yang selanjutnya setelah platelet adalah koagulasi. Ya, antikoagulan mencegah. Nah, kalau koagulasi kita kasih antikoagulan karena kita kan tidak ingin hemostasis, ya kan? Kita kasih antikoagulan aja supaya perluasan blood clot-nya tercegah. Nah, kita ingat dulu tadi faktor-faktor pembekuan darah dan kasode pembekuan darah. Ya, yang pertama faktor intrinsik. Kenapa namanya intrinsik? Karena dia dari dalam trombositnya, gitu ya. Ada yang kedua namanya
ekstrinsik karena dia di luar sel trombosit itu ya. Ini dari vaskulernya ya. Ada faktor kalau kaskade intrinsik dia mulainya dari faktor berapa? 12. Jadi ada trombosit yang kemudian mengaktifkan faktor 12 ya. Jadi faktor 12 aktif. Kalau sudah 12 nya aktif, turun ke faktor mengaktifkan faktor 11 ya kan? Jadi aktif. Kalau sudah faktor 11 masuk ke faktor 10 9 loncat dulu ke 9 ya. Jadi ini penamaan faktor itu sebenarnya ya waktu ditemukan aja gitu ya, tidak pasti dia kaskadenya turun untuk sesuai urutannya gitu ya. Jadi kalau sudah 12 loncat dulu ke 9. Kalau sudah ke 9 8. Kalau sudah 8 baru masuk, ini agak panjang, masuk ke common pathway. Common pathway itu faktor 10. Oke, ini 10 ya nanti. Oke, ekstrinsik dulu. Ekstrinsik adalah tissue faktor dimulai dari faktor 3. Faktor 3 kemudian masuk ke faktor mengaktifkan faktor 7. Nah, ini, faktor 7 jadi aktif. Kalau sudah faktor 7 masuk ke common ya. Ingat-ingatnya agak tricky tapi kalau diulang-ulang bisa 12, 11, 9, 8, 10 ya. 3 tambah 7 10 ya. Jadi masuk ke faktor 10. Kalau sudah dari faktor 10 dia ke faktor 2 mengaktifkan faktor 2. Jadi protrombin jadi trombin ya. Nah, ingat-ingatnya gimana? Dia kalau faktor 10 untuk mengaktifkan faktor 2 dia harus ada faktor 5 sebenarnya. Jadi 10, 5, 2 ya. Kalau sudah 2 yang belum ada faktor 1 ya, sudah fibrinogen jadi fibrin. Ini kaskade pembekuan darah ya. Ada faktor 13 juga ya, yang kemudian berperan juga di sini. Kemudian kalau sudah terjadi fibrin ya, dia faktor 13 aktifnya membuat Maxwell fibrin semakin kuat gitu ya. Ini kaskade pembekuan darah. Nah, kita bisa menghambat di berbagai titik di sini sebenarnya ya. Nah, yang kita bisa hambat salah satunya faktor 10 aktifnya ya. Kemudian faktor 2 aktif. Kalau kamu hambat di sini, mungkin yang sini masih bisa aktif. Kalau hambat yang sini doang, yang sini bisa aktif ya. Jadi kita di common pathway aja hambatnya ya, di 10A ya, sama 2A. Nah, kemudian selain faktor-faktor itu berperan ya, faktor itu dihasilkan oleh mana? Organ hepar ya, hati ya kan. Dia menghasilkan banyak faktor-faktor pembekuan darah ya. Nah, ketika ini dihasilkan di hepar, artinya dia tidak bisa langsung ujuk-ujuk aktif gitu kan. Tadi kan harus diaktifkan faktor yang lain, tapi supaya dia diaktifkan faktor yang lain juga harus diubah dulu sebenarnya ya, diproses dulu. Prosesnya ada namanya ini GGCX, gamma glutamil. Kalau mungkin pernah dengar gamma glutamil transferase ya, tapi kalau ini gamma glutamil karboksilase ya, mirip GGT juga sih sebenarnya ya. Gamma glutamil karboksilase untuk menjadi bentuk fungsionalnya, artinya yang tadi bisa misalkan 2 jadi 2A itu kan. Kalau belum gitu 2-nya nggak bisa diubah jadi 2A kalau belum diubah oleh enzim ini ya. Nah, enzim ini kerjanya kalau dikasih elektron sama vitamin K ya. Jadi vitamin K mulai dapat ya, vitamin K itu berperan di pembekuan darah. Kenapa toh? Karena dia menjadi donor elektron untuk ini. Enzim ini yang membuat faktor-faktor koagulasi ini jadi
bentuk fungsionalnya biasanya gitu. Kalau bentuk fungsional dia bisa jadi aktif gitu ya. Nah gitu kita bisa buat ini supaya ini bisa jadi target obat ya. Tapi ketika itu yes, kalau sudah mendonorkan elektronnya berarti bentuknya seperti apa? Dari reduksi elektronnya didonorkan dia jadi lebih positif ya. Jadi bentuk teroksidasi, betul ya? Nih. Kalau sudah bentuk teroksidasi kan dia udah nggak bisa kerja nih, ya kan? Ini enzimnya perlu elektron terus, gitu kan? Ya sudah, ada mekanisme di tubuh kita namanya reduktase, vitamin K epoxide reduktase. Ini enzim juga, yang secara aktif dia akan membuat vitamin K ini bentuk dari oksidasinya menjadi tereduksi, sehingga kalau sudah tereduksi dia bisa donorin elektronnya ke sini. Ini faktornya fungsional, bisa masuk ke kaskade pembekuan darah tadi ya. Kalau sudah tereduksi, donor elektron jadi teroksidasi. Ini ada enzimnya lagi, kerja lagi, mereduksi lagi, nah gitu, muter terus seperti itu ya, sehingga ini bisa terus bekerja. Nah, karena kita mau menghambat hemostasis, ya kan? Berarti kita hambat aja salah satu dari sini. Targetnya yang sementara ini dihambat adalah ini, vitamin K epoxide reduktase. Ini dihambat. Kalau ini dihambat, berarti ini kalau sudah tereduksi kan masih bisa bekerja ya. Tapi kan kalau sudah donor elektron, jadi oksidize berhenti dia. Ya, otomatis ini semua berhenti gitu ya, sehingga tidak terjadi koagulasi darah karena faktor-faktornya kan tidak fungsional ya, tidak bisa diaktifkan otomatis ya. Pertanyaan ya, ini ya, bersiap-siap fase koagulasi darah, antikoagulan itu efek sampingnya lagi sama ya, yang harus di warning jelas perdarahan ya kan. Inhibitor faktor 10 aktif meningkatkan kerja anti trombin 3 yang mendegradasi faktor 10 dan faktor 2A. Ini obatnya namanya heparin indirect. Jadi lewat anti trombin 3 dia kerjanya. Namanya heparin. Ya, nanti kita lihat ada heparin yang unfraction, ada yang low molecular weight, ada yang very low molecular weight atau fondaparinux. Penghambatannya tergantung ekornya, nanti kita lihat. Bisa dihambat secara langsung juga, faktor 10 dan faktor 2 ya. Kalau tadi faktor 10-nya indirect namanya heparin, kalau sekarang menghambat secara langsung ya, direct oral antikoagulan. Ini menghambat faktor 10, contohnya apixaban, rivaroxaban. Nanti kalau nemu obat itu biasanya dia memasukkan kode-kode tertentu, ini 10A, ya sudah XA aja gitu kan. Nanti kalau kalian nemukan obat yo gitu kan. Nah, ini juga direct inhibitor dari faktor 2A, dabigatran. Tapi ini tidak ada 2A-nya, ya 2, bisa disebut ya kan. Jadi ini apixaban, rivaroxaban, dabigatran. Ini langsung menghambat faktornya ya, direct inhibitor. Kemudian tadi yang bermain-main dengan enzim yang reduksi vitamin K ya. Nah, kita kasih aja vitamin K antagonis ya. Menghambat enzim vitamin K epoxide reduktase, mencegah aktivasi ya, ini simplifikasinya ya, fungsionalisasi sebenarnya ya. Aktivasi dari faktor-faktor ini. Kalau dia tidak bisa diaktifkan enzim ini, otomatis tidak bisa aktif lagi di mana kaskade pembekuan darah gitu ya. Obatnya juga terkenal warfarin namanya ya, atau ada yang pakai dibumarol juga. Nah, penghambat faktor 10A tapi secara tidak langsung melalui tadi antitrombin 3 ya. Ada yang heparin, kan semuanya namanya heparin ya. Ada yang unfraction heparin.
Kenapa namanya unfraction? Karena dia tidak terpotong, kan, tidak terfraksi gitu ya. Fraksinasi itu kan pemotongan, ya, tidak terpotong. Ya. Heparin itu bentuknya seperti ini, panjang aslinya. Ada ekornya, ya, ini kepalanya. Ya. Ini ekor glikosaminoglikannya panjang sekali. Nah ini unfraction heparin. Ya, molekular weight-nya otomatis besar karena apa? Ya, ini panjang ya, besar juga tuh. Ya. Karena ada dua komponen ini, dia bisa menghambat faktor 10A aktif dan faktor 2 aktif, gitu ya. Di sini faktor 2-nya ini faktor ya di sini ya penghambatannya. Kemudian kalau dipotong ekornya, spread gitu, jadi yang molekuler, ekornya lebih pendek, dia lebih prefer menghambat yang faktor 10A. Daripada 2A, karena kan belakangnya sudah nggak ada ya, combine bindingnya sudah nggak ada. Kemudian ada yang dipotong lagi ya, dipotong lagi Pondaparinux seperti ini, makin pendek ya. Ini contohnya obat-obatnya, rata-rata injeksi, semua injeksi lah ya, heparin. UFH, infection, low molecular, sama very low molecular weight atau Pondaparinux. Indikasinya gangguan pembuluh darah yang kita mencegah hemostasis kan gitu. Akut deep vein thrombosis misalkan, trombosis vena dalam. Ini trombosis vena dalam gitu ya. Trombosis berarti ada penyumbatan trombus vena dalam. Jadi vena-vena besar di tubuh kita gitu ya. Nah ini bisa dicegah dengan pemberian heparin. Nah post-op misalkan setelah operasi itu kan pasti banyak perdarahan, otomatis faktor-faktor koagulasi teraktifkan gitu ya. Kita bisa cegah dengan ini heparin. Emboli paru sama emboli ya. Kemudian pada kehamilan kalau butuh antikoagulan ini cukup aman pada kehamilan ya, karena dia tidak melewati null barrier ya, jadi pada janinnya dia relatif aman. Warningnya ya, bleeding lagi-lagi ya, bleeding, kemudian perlu dimonitor dengan APTT, kemudian trombositopeni yang diinduksi dengan heparin ya. Semakin low molecular weight-nya, dia resikonya semakin rendah kejadian ya, makanya tadi dipotong-potong tadi tujuannya itu ya. Kemudian bisa juga osteoporosis ya, terdokumentasi ini bisa menyebabkan osteoporosis, jadi hati-hati juga. Nah itu yang indirect tadi, heparin ya. Ada yang langsung menghambat faktor 10 aktifnya di common pathway tadi ya. Apixaban ini pakai XA ya kan, apixaban di paroxaban ya. Indikasinya sama, DVT juga, di vein thrombosis ya, trombosis vena dalam, emboli paru, stroke, bisa dengan atrial fibrillation, ini bisa juga ya. Ini bisa dijadikan suatu alternatif dari warfarin ya. Nanti kita lihat warfarin ya, tidak perlu monitoring obat, interaksi lebih sedikit ya. Warning bleeding, direct thrombolytical dan bigatran, indikasinya bisa untuk DVT juga second line, tapi jadi kalau bisa dipilih yang first line dulu ya. Kemudian ini bisa, bila heparin bikin ini trombositopeni tadi itu, bisa dikasih ya bigatran ya. Kamu bisa kombinasikan dengan antiplatelet untuk mencegah clot formation, sehingga ini pada intervensi misalkan arteri koroner, tindakan-tindakan pada arteri jantung ya. Warning, bleeding, GI symptom, kemudian ada hipersensitivitas ya. Kalau sudah dipakai jangan dihentikan tiba-tiba, nanti tahu-tahu terbentuk trombus dan jadi stroke ya. Kemudian vitamin K antagonis nah, contohnya warfarin ini ya, ini obatnya
warfarin, bikumarol. Indikasinya apa? Gangguan perdarahan, gangguan karena blood clot ya. DVT tadi, DVT trombosis, bisa aritmia yang apa? Kalau aritmia itu kan jantungnya berdenyutnya itu tidak teratur ya, heart rate-nya tidak reguler. Jadi ada kalanya cepat, ada kalanya lambat. Nah ini kadang di tempat tertentu itu bikin turbulensi. Jadi kalau bikin turbulen atau malah aliran darahnya melambat, trombus bisa terbentuk dengan mudah di kondisi-kondisi aritmia. Ya, makanya harus hati-hati dan kita bisa pakai warfarin. Kemudian prosthetic valve pada jantung, ini bisa juga kita kasih warfarin supaya tidak terjadi trombus tadi ya. Dan koagulasi ya, karena bisa ke-trigger biasanya kalau sudah dikasih valve. Dan valve miokard ini bisa juga diberikan. Warning, bleeding lagi ya. Rotolim time dimonitor, kemudian INR-nya berapa gitu ya. Kalau INR 3 risiko pada GI tract ya. Nah, untuk di kehamilan dia diteliti ternyata ada efek teratogeniknya. Makanya kalau pasien hamil jangan diberikan ini gitu ya. Nah, ini perbandingan warfarin dengan heparin ya. Sebenarnya dari bagian yang mekanisme kerja teman-teman sudah bisa melihat ya. Kalau warfarin ya sebagai dia vitamin K antagonis gitu kan, dia mencegahnya ini faktor-faktor ini 2, 7, 9, 10, 13 ini kan tadi harus difungsionalkan ya kan. Nah, warfarin dia melambatkan ini ya, melambatkan ini, jadi dia tidak bisa aktif. Nah kalau heparin dia kan tadi ada faktor 10A, faktor 2A ya. Jadi yang sudah aktif dia akan diinaktifkan ya. Inaktivasinya normalnya itu slow, pelan-pelan karena kan pengen dipertahankan hemostasisnya oleh tubuh, tapi kita percepat dengan heparin ya, supaya jadi inaktif. Ini vitamin K, cytoreductase kita hambat, ini antitrombik ya. Oke, itu yang bagian antiplatelet dan antikoagulan. Sekarang kalau trombusnya sudah terbentuk, ya kan? Tadi kan kita mencegah, ada yang terlanjur terbentuk pasti. Nah, kita hancurkan aja, kita lisiskan blood clot yang sudah terbentuk, ya. Pakai apa? Fibrinolitik, ya kan? Jadi prinsipnya kan plasminogen itu akan diubah jadi plasmin, ya kan? Yang kemudian dia menghambat kerja, memotong fibrin ya, sehingga kemudian dia fibrin terjadi potongan fibrin gitu. Kemudian produknya terdegradasi juga untuk fibrinogen terdegradasi dan yang sudah terbentuk terpotong-potong gitu ya. Nah, kita kasih supaya plasminogen makin banyak jadi plasmin, kita kasih ini obat-obatnya ya, obat-obat fibrinolitik ya, bisa TPA analog contohnya atoplaser, bisa juga streptokinase sama plasminogen ya, plasminogennya sendiri juga bisa ya. PA itu plasminogen activator maksudnya ya. Nah ini secara normal kan kalau sudah terbentuk clot, terbentuk sumbatan ya, akan muncul tisu plasminogen activator yang menghancurkan fibrin tadi seperti ini. Jadi lama-lama hilang gitu ya, clotting hilang. Nah, trombot ada 2 generasi ya, semakin tinggi generasinya dia lebih safe gitu ya. Jadi yang generasi 1 dia mengubah semua plasminogen jadi plasmin. Agak ekstrim ya, jadi semuanya diubah gitu ya. Ini streptokinase ya. Kenapa namanya streptokinase? Kalau ada strepto ya, karena
dari bakteri beta hemolitik, ya, Streptococcus beta hemolitik. Ya. Pasien bisa anafilaksis karena ini dari bakteri, jadi harus hati-hati pakainya. Ya. Kemudian bisa tidak berefek karena dari bakteri dia bisa timbul antibodi. Jadi ini kelemahannya satu obat ini kelemahannya dua ini. Ya, maka terus kemudian dikembangkan ya kasih dua. Ya. Ini mengubah plasminogen yang telah terikat fibrin menjadi plasmin, jadinya yang clot spesifik. Nah, kalau semua plasminogen jadi plasmin, daerah-daerah yang notabene harusnya memang hemostasis, jadi terlalu cepat larut fibrinnya, ya. Risiko bleedingnya lagi-lagi lebih tinggi. Kalau ini kan pada yang sudah terbentuk clot aja, ya, pada generasi 2. Ya. Nah ini contohnya autoplase, ya, tissue plasminogen activator. Efek sampingnya seharusnya lebih ringan karena berupa rekombinan dari DNA manusia. Jadi kalau obat-obat yang sifatnya hormonal atau kemudian memimik sesuatu di tubuh kita gitu ya, obat kan kalau diproduksi dari hewan atau dari makhluk hidup lain gitu ya, bakteri misalkan, itu kita biasanya akan menolak tubuh kita, bisa ada risiko itu. Nah tapi kalau dari manusia, sama-sama dari manusia, dia efek sampingnya biasanya penolakannya lebih jarang ya. Nah ini indikasi dan warningnya, misalkan ini ya Vibrion. Tentu indikasi trombolitik, ya, tata laksana emergensi jangka pendek pada trombosis yang patologis, ya, infark miokard, kemudian trombosis vena dalam, ya, emboli paru, stroke iskemik, ada golden hour-nya di sini. Kemudian warning bleeding lagi, kontraindikasi kalau ada perdarahan aktif atau riwayat perdarahan, ya, atau setelah trauma gitu ya. Kemudian bisa terjadi aritmia reperkusi. Jadi karena sudah tiba-tiba darahnya terbuka, ya, kaget mungkin jantungnya, jadinya bisa aritmia. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Next saja ya. Baru yang pertama, baru mencegah hemostasis. Tapi kalau sudah mencegah hemostasis, ada yang kita pengen pertahankan sekarang hemostasisnya. Tadi dicegah, sekarang dipertahankan. Ya. Ada faktor pada kondisi apa pengen mempertahankan hemostasis kira-kira? Ada kondisi? Ya kebalikannya tadi. Kalau tadi kan ada sumbatan. Ya kan sumbatan bikin kalau tidak mengalir darahnya kan gitu. Tapi sekarang kalau perdarahannya terlalu banyak, ya kita harus hentikan kan gitu. Makanya kita pakai ini antifibrinolysis. Ya. Dan kita coba melihat lagi tadi ya gambar plasminogen ke plasmin tadi itu. Ya. Prinsipnya antifibrinolysis menghambat lisisnya fibrin. Bedakan sama yang tadi tissue plasminogen activator, ya. Plasminogen activator menjadi plasmin. Nah, kalau plasminogen menjadi plasmin, fibrinnya dilisiskan. Berarti otomatis kalau kita mau antifibrinolysis ya sudah kita cegah ini kan gitu. Dicegahnya pakai apa? Ada obat namanya ini asam tranexamat. Jadi dia menghambat plasminogen dan dengan fibrin. Jadi ini plasminogen kalau sudah jadi plasmin, tapi ada obat ini, dia tidak bisa berikatan sama fibrinogen dan fibrin. Gitu. Prinsipnya seperti itu. Simpel loh. Nih asam tranexamat, amino kaproat. Ya. Kayak gini doang bacanya. Ya. Sediaannya bentuknya oral 500 mg. Oke, ada pertanyaan? So simple ya. So simple tapi perlu diingat-ingat. Nah ini misalkan tadi ya, hemostasis mau dicegah atau mau dipertahankan? Ya, dipertahankan. Ya. Kalau dicegahnya di fase apa?
sebelum terjadi trombus atau sesudah terjadi trombus. Antitrombotik supaya tidak terbentuk trombus, trombolitik supaya lisis trombusnya. Ya, kalau kita cegah dulu trombusnya, mau dicegah di mana? Di antiplateletnya, di fase awal platelet plak tadi, atau kita main di faktor-faktor koagulasinya, jadi antikoagulan. Ya. Kemudian kalau kita mau mempertahankan atau malah memperpanjang hemostasisnya, kita kasih antifibrinosis. Ya, seperti itu. Oh, kalau sudah terbentuk trombus, kita mau cegah hemostasisnya, ya kita hancurkan aja trombusnya, ya, trombolitik. Itu tadi nama-nama obatnya. Ya. Oke ya. Next ya. Karena agak berbeda kalau yang sekarang. Ini agen-agen pada anemia. Ya, anemia itu definisinya apa? Ini ya, benar nggak? Plasma hemoglobin di bawah normal. Ya, hemoglobin. Sel darah merah dok? Ya, bisa juga. Ya. Tapi rata-rata kalau sekarang yang dikatakan anemia itu hemoglobinnya yang diukur. Ya. Nah, tata laksananya seharusnya mengobati anemia. Yang fisiologi, diingat dulu siklus hidup dari sel darah merah dan dengan demikian nanti metabolisme besi, gitu ya. Karena anemia itu kan kurang sel darah merah, jadi kita harus perhatikan dulu ini. Dimulai dari mana? Sel darah merah yang sudah berumur, sudah sepuh, dia akan ke hepat, gitu kan. Kemudian difagositosis, ya, oleh makrofag yang di hepa itu, ya. Kemudian keluar apa? Kan ada hemoglobinnya ya di sel darah merah ya. Hem dan globin. Globin itu protein. Dia akan kemudian digunakan lagi untuk sintesis protein globin. Ya. Hemnya akan diubah satu menjadi biliverdin, tapi besinya dikeluarkan dari komponen hem itu. Ya. Nah, besi itu ketika di pembuluh darah dia butuh transporter. Ya. Ada bisnya namanya transferin. Dia diangkut ke transferin, ya. Di dalam hepar ini kemudian menjadi ferritin. Ya, kalau sudah ini kan keluar gitu kan, di sirkulasi, kemudian di hepar jadi ferritin, ya. Sebagian ferritin yang lain dikeluarkan lagi, ya. Sebagian besi yang lain, ini kan ferritin itu simpanan besi, ya kan. Besi dikeluarkan lagi lewat transferin lagi, naik bis lagi, dia kemana? Ke bone marrow, ya, untuk mensintesis sel darah merah yang baru, namanya erythropoiesis. Ya, kemudian dia disirkulasi lagi. Kalau sudah sepuh lagi, dia nanti dihancurkan di hepar, sebagian di tempat lain gitu ya oleh makrofag, dan ini kembali lagi seperti ini. Ya, bilirubin kemudian juga di metabolisme di sini. Ya. Nah, yang kita perlu perhatikan bahwa besi itu kalau kita lihat di sini sebenarnya muter-muter aja di sini kan. Jadi tidak banyak besi yang keluar sebenarnya. Itu terbuang itu sebenarnya jarak ini. Kalau sudah hemnya dihancurkan kan besinya ya ada di situ, gitu kan, cuma dibawa ke sini dulu, gitu, ke hepar dulu, kemudian dari hepar dibawa ke mana, bone marrow, ya, untuk dimasukkan ke eritrosit yang baru lagi. Sebenarnya kan besi itu berarti selalu bersirkulasi di tubuh kita, ya. Nah, tapi kondisi tertentu yang membuat besi itu akhirnya malah jadi berkurang, gitu kan, defisiensi. Kita ingat kalau RBC, ya, ini di bone marrow ya, di sumsum tulang, itu perkembangannya kan seperti ini. Ini kita perlu ingat lagi. Teman-teman pasti pernah lihat gambar ini dari poroerythroblast, ya. Kemudian basofilik erythroblast, polikromatophilik, ortokromatik, retikulosit. Nah, ini masih ada inti-intinya ya. Ya, inti selnya kan besar, semakin kecil
Reticulocyte dia mengeluarkan intinya, gitu kan? Jadi eritrosit, makanya cekung di tengah. Intinya dia keluar, ya, jadi tidak berinti lagi. Harusnya seperti ini sampai jadi eritrosit matur, kan gitu. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang eritrositnya tidak berbentuk seperti ini, ya. Misalkan pada anemia mikrositik hipokromik, selnya kecil-kecil, warnanya tidak terlalu merah, ya. Berarti kan tadi HB-nya kurang, hemoglobinnya kurang, karena besi itu kan merah ya sebenarnya ya. Besi itu kan aslinya warnanya agak kemerahan. Nah, kemudian ada sickle cell, harusnya bentuknya bulat-bulat seperti ini, ada cekung di tengahnya kan normalnya, tapi random dan berbentuk seperti apa? Sabit kebanyakan, ya. Makanya namanya sickle cell, ya. Nah, tapi tidak cuma ini, ada yang jadi besar-besar selnya, ya. Misalkan pada megaloblastik anemia. Kemudian ada yang random selnya, misalkan pada erythroblastosis fetalis. Ini kan kondisi yang ada konflikting antara terus ibu dan anak itu ya. Di erythroblastosis fetalis dia pokoknya dari semua fase ini dikeluarin supaya bayinya tetap hidup, gitu kan. Ada yang masih di fase pro, masih di basofilik, ada yang sudah matur, ada yang reticulocyte dan sebagainya, ini random, ya. Kalau megaloblastik dia masih besar-besar biasanya, sebagian malah masih berinti, gitu, ya. Nah, sebenarnya anemia ini kan karena ya eritrositnya berkurang, ya, dia fungsi tubuh tidak bisa berfungsi dengan. Nah, ini kalau dikeluarkan yang seperti ini, itu sebenarnya bentuk proteksi akhirnya. Nah, tapi kan berarti kita perlu mengobati penyebabnya supaya tidak terjadi yang seperti ini. Karena eritrositnya tetap harus berfungsi, kan gitu. Ya. Nah, kita masuk ke dulu. Yang pertama adalah darah besi dulu. Ya. Siapa tahu salahnya di besi tadi. Walaupun besi itu lebih efisien ya di tubuh kita. Ini mekanisme sirkulasi besi di tubuh kita, ya, transport dan metabolismenya. Prinsipnya kalau dia di plasma tadi naik bis namanya transport, ya, yang kemudian ke hemoglobin sudah usia dihancurkan, free ironnya kemudian disimpan, ya, ada yang disimpan, ada yang kembali jadi hem, ada yang sebagian diperlukan untuk enzim, ya. Misalkan si YP450 itu kan sebenarnya ada inti hemnya dia, ya. Nah, ada yang blood loss, ini bisa kehilangan, ya, cuma 0,7 mg besi. Ada yang dikeluarkan daily 0,6. Tapi overall sebenarnya asal tidak ada gangguan diet, gitu ya, sebenarnya ini cukup efisien. Nah, masalah ketika terjadi disrupsi di sini, entah blood loss-nya banyak banget atau absorpsinya yang sangat kurang, sehingga yang keluar 0,6 terus, tapi absorpsinya sangat kurang. Ya. Nah, ini bisa kita terapi dengan besi. Ya. Nah, besi diserap dalam bentuk ferro biasanya. Ya, ferro yang sediaan oralnya ini ada macam-macam ya, ferrosulfat, ferrosfumarat, ya. Injeksi juga bisa, atau bisa pada kondisi-kondisi tertentu aja. Ya. Nah, kemudian vitamin C ini bisa meningkatkan penyerapan zat besi. Ya. Udah habis selesai. Bentar ya. Ada kuliah lagi nggak habis ini? Nggak ada ya. Kita lanjutkan dulu sedikit. Oral versus IV. Jadi kalau oral iron versus IV iron, oral itu murah, teman-teman. Jadi initial cost-nya very low, efektif for most, karena kan kita masukkan nutrisi, gitu ya. Kemudian adverse event-nya sangat sedikit kejadiannya. Beda sama yang IV. Tapi ini kita lihat advantage-nya dulu. Kalau IV dia juga koreksinya lebih cepat ke anemia dan resolution of symptom-nya dia juga lebih cepat, ya.
Kemudian kamu bisa kasih dosis yang tinggi elemental, besi elementalnya pada single infusion dan mendapatkan bioavailabilitas yang sesuai, gitu ya. Kemudian adherence assured, jadi kepatuhan diinjeksikan gitu pasti patuh pasien. Kalau ini kan minum bisa nggak patuh, gitu ya. Kemudian tidak ada gastrointestinal side effect. Nah kita lihat kerugiannya. Kalau oral itu gastrointestinal side effect-nya ada, jadi mual pasiennya gitu biasanya ya. Kemudian tadi adherence-nya low, obat dikasih nggak diminum misalkan gitu ya. Kemudian mungkin tidak cocok, tidak cukup untuk kondisi-kondisi yang blood loss masif misalkan seperti itu ya. Kemudian perlu administration untuk putra gula gitu. Kemudian bisa jadi total cost-nya lebih tinggi, total cost loh ya, karena obatnya tidak diminum gitu kan, sudah dibeli tidak diminum gitu kan. Kalau IV iron ya, disadvantage-nya dia perlu monitor, karena tadi ya dosis kamu kasih 1000 nya 1000 gitu kan. Nah kalau lebih kan dia jadi efek samping ya. Ada alergi kadang, kemudian ini cost-nya mungkin lebih mahal karena ada tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Nah ini saya rasa, ini cuma mereview ya. Ini ada di up to date. Jadi prinsipnya kalau curi efisiensi, ya, apakah severe atau tidak? Severe ya transfusi RBC langsung kan gitu, nggak usah pikir besi kan gitu. Ya. Kalau tidak emergent, apakah ada intoleransi terhadap oral iron? Kemudian ada operasi, ada inflammatory bowel disease, gastrectomy, dialysis dependent kidney disease yang mencegah pemakaian oral yang tepat. Ya. Kalau iya, kamu pakai IV. Kalau tidak, ya sudah oral aja. Prinsipnya begitu. Ya. Kebanyakan kan akhirnya di sini. Nah, pada kondisi tertentu butuh ini. Ya. Kemudian coba dilihat additional management consideration. Oke, ini contoh-contohnya ya, tambah darah. Ya. Kemudian ada asam folat dan vitamin B12. Ya, vitamin B12 ini maturasi dari sel darah merah. Ya, kalau defisiensi biasanya karena malabsorpsi, sehingga suplemen yang injeksi bisa, oral bisa. Ya. Asam folat juga demikian, sering diberikan kombinasinya, gitu ya. Defisiensi bikin anemia megaloblastik sama ya sediaan bagus diabsorpsi di cerna, saluran cerna. Nah yang terakhir ada eritropoietin ya, belum terakhir sih sebenarnya. Prinsipnya ini ya, diingat lagi bahwa ginjal itu sebenarnya berperan juga di produksi sel darah merah gitu, melalui ada yang namanya eritropoietin ya. Kalau ginjal mendeteksi gangguan oksigenasi, ya, eritropoietin akan dikeluarkan, kemudian dia akan men-trigger produksi sel darah merah. Faktor yang angioksigenasi ini misalnya. Nah, otomatis kalau kita mau terapi anemia, kondisi-kondisi yang tertentu kita bisa tambahkan sebenarnya ini EPO ini, eritropoietin, terutama kalau ginjalnya sudah enggak berfungsi, gagal. Kalau sudah gagal ya sudah kita kasih EPO dari luar. Contohnya ini erythropoiesis stimulating agent, ini ESA namanya, obat ESA. Ya. Erythropoietin alpha, ya, darbepoietin alpha ini menstimulasi erythropoiesis. Efek sampingnya karena terjadi banyak erythropoiesis bisa jadi hipertensi, bisa jadi bahkan toksis karena terlalu banyak sel darah. Ya. Komplikasi kardiovaskuler juga bisa terjadi. Oke. Ini obat terakhir, hidroksiurea. Ya. Prinsipnya karena ada anemia sel sabit, obatnya itu ini, salah satunya hidroksiurea. Prinsipnya dia mengubah sintesis sel itu, ya, khususnya sintesis hemoglobinnya diarahkan ke hemoglobin fetal namanya, HB fetal. Ini kalau sudah HB fetal dia biasanya kejadian sumbatan venanya berkurang pada anemia sel sabit. Ya.
Nah, ini bisa untuk mengurangi kejadian krisis nyeri pada anemia sel sabit. Efek sampingnya ini sebagai obat kanker, ini obat kanker darah, ya, CML. Makanya dia bisa depresi hematopoietik. Ya. Kemudian ada teratogenesitas dan gangguan gastrointestinal. Ini prinsip kerjanya. Kalau HbF-nya banyak, ya kita dikasih hidroksiurea HbF-nya banyak, HbS-nya polimerasi berkurang, kemudian membran damage-nya berkurang, kemudian hemolisisnya jadi berkurang, Hb-nya meningkat, oksigenasi baik, ya, meskipun Hb fetal itu umurnya lebih pendek daripada yang kapasitas mengangkut oksigennya lebih rendah daripada Hb yang biasa, ya. Tapi paling tidak kita membantu gitu ya pada kondisi anemia sel sabit. Oke, obat anemia ini tentukan dulu diagnosisnya apa, penyebabnya apa, gitu ya. Terus kemudian baru kita lakukan tata laksana. Ya, sepertinya itu saja. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sudah ya, saya baca ini. Ya.